Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali ya anak-anakku sekalian di kelas matematika peminatan. Yang pada kesempatan kali ini Bapak mohon maaf sekali tidak bisa tatap maya secara live, secara langsung dengan kalian, anak-anakku kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. Karena Bapak baru ada keperluan diklat, dan diklatnya ternyata selama seminggu luar biasa. Maka dari itu, Bapak akan mengganti pembelajarannya menggunakan video pembelajaran ya. Jadi, insya Allah kita akan belajarnya walaupun menggunakan video ini karena nggak bisa dua arah ya. Ya insya Allah tetap bisa kalian terima dengan baik. Jika memang masih bingung nantinya, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akan review ulang sedikit aja. Tapi semoga video yang Bapak buat ini bisa memberikan ya penjelasan ya untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di matematika peminatan. Oke? Baik, untuk yang akan kita pelajari nanti adalah lanjutan dari rumus-rumus trigonometri yang kosinus dan tangen. Karena kita kemarin sudah menulis terkait rumus trigonometri yang sinus. Ya. Untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas menggunakan rumus trigonometri yang kosinus dan tan. Walaupun ada satu kelas yang belum sampai sini, tapi tidak masalah. Nanti biar bisa segera menyusul dan nanti bisa diulangi kembali yang sin untuk yang kelas yang masih tertinggal ya. Oke, baik kita mulai saja daripada nanti videonya terlalu panjang. Bisa kalian tulis ya. Mohon ini nanti ditulis di buku catatan kalian masing-masing karena kalau tidak ditulis itu akan lebih sulit kalau hanya di awang-awang saja ya. Jadi mohon ditulis karena di sini juga banyak rumus dan ada latihan-latihan soal yang bisa Pak Juang terapkan di PAS besok ataupun di latihan-latihan soal sebelum PAS. Untuk tugasnya hari ini tidak ada ya anak-anak ya. Jadi nanti hanya latihan soal aja yang kalian kerjakan di rumah, buat PR aja dan akan Bapak bahas besok pertemuan Senin, Selasa, Rabu, Kamis depan. Ya. Oke, sekarang kita udah masuk yang B. Walaupun kemarin sudah kita tulis ya, tapi Bapak ulangi lagi aja. Rumus trigonometri, rumus kosinus, penjumlahan, dan selisih sudut. Rumus kosinus penjumlahan dan selisih sudut. Kita tulis dulu rumusnya ya anak-anak ya. Kemarin sudah kita tulis juga, ini Bapak ulangi. Kita akan menjumlahkan dua sudut yang berbeda ya. Di sini Bapak simbolkan menggunakan alfa dan beta. Dan cos alfa ditambah cos alfa ditambah beta itu artinya cos kali cos min sin kali sin. Polanya ini ya, nah. Jika yang cos, polanya ini. Cos kali cos min sin kali sin. Nah, alfa betanya mengikuti. Nah, oke. Ini yang harus kita tulis dulu. Nah, jadi cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Untuk yang pengurangan atau selisih, itu cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Di sini penjumlahan pengurangannya dibalik ya. Jika yang ditanyakan itu alfa ditambah beta, maka rumusnya adalah minus. Kalau alfa dikurangi beta, nah ini nanti penjumlahan ya, rumusnya jadi penjumlahan. Oke.
tujuannya adalah untuk mencari sudut-sudut yang tidak istimewa. Misal kita akan mencari cos 75 derajat. Nah, kita akan mencari nilai dari cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Oke? Nah, maka kita akan memecah 75 derajat ini menggunakan penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Kita data dulu ya, sudut istimewa yang biasa kita sudah tulis itu. Ada 0 derajat, 30, 45 derajat, ada 60 derajat, 90, 180, 270, 360. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang sudah Bapak sampaikan dari awal ya. Yang mana sin cos tan dari mereka itu kalian jangan sampai nggak tahu. Buka aja bukunya atau buka aja lagi tabel ya. Kemarin kan sudah Bapak kasih tabel ya tentang sin, cos, dan tan-nya mereka ini. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan soalnya adalah 75 derajat, yang mana 75 derajat ini tidak termasuk sudut istimewa di sini. Maka dari itu, kita tetap bisa mencari cos 75 derajat, walaupun dia tidak istimewa sudutnya, menggunakan sudut istimewa yang sudah pernah kita data ini, pernah kita bahas. Caranya adalah, kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan sudut yang sudah Bapak tuliskan rumusnya di atas ini. Nah, kira-kira 75 derajat soalnya ini, itu adalah penjabaran dari sudut apa ditambah sudut apa. Kita pilih dari sudut istimewa di antara banyak sudut istimewa di sini. Maka bisa kita tulis 75 itu kita ambil dari 30 dan 45. Nih. Karena 30 dan 45 ini jika kita jumlahkan, itu artinya nanti sama dengan 75. Oke? Jadi, pada waktu kita mencari 75 derajat ini, kita gunakan cos, maaf, 75 derajat ini diambil atau didapat dari penjumlahan 30 ditambah 45 derajat. Nah, itu ya. Bapak hapus dulu. Nah, jadi jangan sampai dilupakan ini sudut istimewa. Oke. Nah, jadi 30 dan 45 ini itu adalah alfa dan betanya. 30 derajat itu alfa, beta itu 45 derajatnya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Maka kita pilih yang apa? Yang atas ya. Cos alfa ditambah beta. Bukan yang cos alfa min beta. Karena ini adalah penjumlahan dua sudut. Yaitu 30 dan 45. Maka menjadi penjabarannya cos sin ya. Cos 30 sin 45 dikurangi cos, maaf, Bapak salah. Nah, cos, sin, sin. Nah, dilihat ya polanya ya. Cos, ini alfanya, yang ini betanya. Oke. Cos 30 dan cos 45, sin 30 dan sin 45 kita lihat tabel. Atau kalau sudah hafal, kita tulis saja langsung ya. Maka akan kita dapatkan cos 30 itu adalah setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, min sin 30 itu setengah ya, sin 45 itu setengah akar 2. Nah, kita kalikan yang di luar akar dikali yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan sama yang di dalam akar, oke? Berarti jawabannya setengah kali setengah itu 1/4, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Setengah kali setengah itu 1/4, akar 2 kali 1 akar 2. Oke, jawabannya 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. 1/4 min 1/4 akar 2, atau bisa kita tuliskan seperti ini. 1/4 dalam kurung akar 6 min akar 2. Bapak keluarkan 1/4-nya karena di dua suku tersebut ada bilangan 1/4 yang sama ya. Bapak keluarkan 1/4-nya dan Bapak kurung akar 6 minus akar 2-nya. Oke?
Nah, ada yang misal kalian masih bingung, kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Namun ini adalah contoh, salah satu contoh untuk mencari cos 75, jawabannya adalah seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Seperti itu. Oke, bisa ditulis ya. Nah, nanti bisa mohon bantuan untuk Bapak Ibu Guru Piket untuk mempause videonya dulu, enggak apa-apa. Nah, kalau gitu Bapak lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 2 silahkan kalian coba ya. Sebelum Bapak bahas nantinya, kalian coba dulu, nanti di pause dulu 5 menit, kemudian kalian bisa kerjakan. Baru nanti Bapak akan tulis pembahasannya. Nanti bisa minta tolong Bapak dan Ibu Guru Piket untuk mempause videonya. Nomor 2, kita akan mencari cos 15. Nah, silahkan anak-anak. Cos 15 itu asalnya dari apa? Kita pilih salah satu, salah dua di sudut istimewa tadi, dan kita pilih plus apa minus. Ya. Kalau tadi 75 itu asalnya dari 45 tambah 30. Atau 30 tambah 45, sama aja. Kalau 15 ini apa? Silahkan. Baik, cos 15 ini berasal dari cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, maka alfanya ini 45 derajat, betanya 30. Jangan sampai dibalik. Artinya, kalau Bapak menaruh 30 derajatnya yang di depan menjadi alfa, dan betanya itu 45, dan mereka saling dikurangi, itu akan sangat merubah nilai. Alias, seperti ini ya, cos 30 min 45. Nah, kalau 30 dikurangi 45, 30-nya yang menjadi alfanya, betanya 45, ini akan berbeda nanti nilainya, yaitu menjadi cos minus 15, bukan 15 derajat ya. Hati-hati anak-anak, kalau pengurangan atau selisih itu tidak boleh dibolak-balik ya, karena akan menghasilkan jawaban yang berbeda nanti. Tapi kalau penjumlahan, 30 tambah 45, 45 tambah 30 itu sama aja 75, tidak berubah nilainya. Namun kalau pengurangan kalian bolak-balik, nanti pasti akan berbeda nilainya. Oke, berarti yang akan kita pilih adalah 45 dikurangi 30. Yang depan itu 45-nya ya. Baik, kita masukkan ke rumusannya. Cos, cos, sin, sin. Cos, cos, plus ya. Sin, sin. Oke, kita masukkan cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, ditambah sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Jawabannya seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Oke, Bapak keluarkan seperempatnya menjadi akar 6 ditambah akar 2. Nah, mirip ya jawabannya dengan yang atas tadi ya. Akar 6 plus akar 2, akar 6 min akar 2. Itu kita nggak salah, memang seperti ini ya. Oke, tanpa kita gunakan kalkulator, kita bisa tahu bahwa nilai dari cos 15 derajat adalah seperempat akar 6 plus akar 2. Oke, Bapak harap bisa diterima dengan baik ya anak-anak ya. Dan nanti nomor 3 dan nomor 4 silahkan bisa dicoba untuk PR aja. Jadi tadi sudah Bapak contohkan nomor 1 yaitu cos 75, nomor 2 itu cos 15 ya anak-anak ya, menggunakan rumus yang sudah Bapak tulis di sini. Nah, baik nomor 3 dan nomor 4 itu bisa kalian coba. Nomor 3 itu silakan cari cos 105. Nah, nomor 4 itu silakan cari cos 195. Nah, oke, coba ya anak-anak ya. Setelah ini Bapak akan melanjutkan ke yang tan, rumus tan. Jadi satu pertemuan ini kita mempelajari dua rumus, yaitu rumus cos, penjumlahan dan pengurangan, dan satu lagi rumus tan atau rumus tangan, penjumlahan dan pengurangan. Namun mohon ini dikerjakan ya, nomor 3 dan nomor 4 dengan cara yang sama. Kalian pilih sudut istimewanya berapa untuk menjadi
105 derajat, dan 195 derajat. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang kedua, yaitu adalah rumus tangan. Yang C, sorry, yang ketiga ya. Yang pertama, yang A itu sinus, yang B tadi adalah cosinus, yang C adalah tangan. Rumus tangan penjumlahan dan selisih sudut. Oke, kita tulis dulu tan alfa ditambah beta dan tan alfa min beta ya. Nah, untuk yang tan ini agak berbeda dengan sin dan cos. Kalau sin dan cos itu rumusnya panjang itu ya. Sin, cos, sin. Kalau sin. Kalau cos tadi cos, sin. Plus minusnya dibalik. Kalau sinus itu tidak dibalik plus minusnya. Yang plus tetap plus, yang min tetap min. Kalau yang tan, ini ada pembilang dan penyebut, pembagian. Jadi memang tan itu agak berbeda dengan sin dan cos, karena memang tan itu adalah pembagian sin dibagi cos. Ya. Kalau sin dan cos itu memang pasangan biasanya, saling melengkapi. Kalau tan itu adalah pembagian dari sin dan cos. Maka rumusnya pun juga terdapat pembagiannya. Ada pembilang, ada penyebutnya. Oke, untuk yang pertama, tan alfa ditambah beta itu adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Nah, tan alfanya di depan, betanya di belakang. Pasti polanya seperti itu. Kalau untuk yang tan alfa dikurangi beta, itu tinggal kita balik anak-anak. Yaitu, ini tetap tan alfa min. Nah, tan beta 1 plus. Nah, Bapak tinggal bolak-balik plus minusnya ya. Nah, alfanya yang di depan, betanya yang di belakang. Nah, nggak panjang, namun ya mohon ini dihafalkannya itu satu rumus saja. Karena rumus yang lain itu intinya sama, namun hanya tinggal dibolak-balik tanda plus minusnya. Oke, ini untuk rumus tan penjumlahan dan pengurangannya ya. Nah, kalau penjumlahan, yang pembilang itu juga penjumlahan. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Untuk yang pengurangan, tan alfa min beta, itu adalah pembilangnya dikurangi. Tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 plus tan alfa kali tan beta. Oke, kita contoh aja. Sama kayak tadi, kita akan mencari tan 75 derajat. 75 terus toh Pak, mbok yang lain. Nanti ya, itu contoh yang lain ya. Yang pertama itu pasti dimulai dengan 75 derajat. Dan kalian sudah tahu ya, 75 itu alfa betanya berapa ya. Lama-lama kan kalian paham. Kita cari tan 75 derajat. Tidak salah lagi, 75 tadi asalnya dari apa? 45 ditambah 30. Mau 30-nya dulu nggak masalah karena ini penjumlahan. Oke. Berarti ini alfanya 45, betanya itu 30. Oke, anak-anak. Maka kita terapkan rumus yang pertama, tan alfa plus beta. Tan alfa ditambah tan beta. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini nanti agak panjang ke bawah nih. Jadi mohon diperhatikan anak-anak, oke? Nanti bisa di pause ya kalau misal kalian bingung bagian mana. Mohon di pause aja. Rumusnya adalah tan alfa plus beta. Tan 45 ditambah tan 30. Dilihat di tabel. 1 min tan 45 kali tan 30. Oke. Tan 45 itu 1. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Dibagi 1 min. 1 kali
sepertiga akar 3. Nah, oke, baris ketiga ini mohon dipahami. Ini adalah tan 45, 1 ya. Tan 45, 1. Nih, ini tan 45 ya. Oke. Terus tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Nah, itu rumusnya tadi Bapak terapkan dan Bapak masukkan nilai dari tan 45 dan 30 di rumus tersebut. Nah, jawabannya tidak selesai sampai sini anak-anak. Nanti kita akan menjabarkannya sampai paling sederhana. Ini belum sederhana bentuknya. Oke? Jadi nanti ini akan kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Dengan cara apa? Mengalihkan sekawannya. Nanti akan Bapak jelaskan. Kita kalikan dulu ya, ini yang bawah ada perkalian tuh itu. Yang bawah itu adalah perkalian tan 45 dikali tan 30. Yaitu kita kalikan dulu 1 kali sepertiga akar 3. Apapun angkanya, kalau dikali 1 berarti hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Maka kita akan mengalihkan dulu. Jangan dikurangi dulu. Salah ya anak-anak, ini kalau kalian kurangi dulu, 1 kurangi 1 itu 0. Nggak boleh. Perkalian didahulukan. Oke. Penjumlahan pengurangan itu setelah perkalian. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti yang bawah itu menjadi, yang atas tetap ya, 1 plus sepertiga akar 3. Yang bawah adalah 1 min sepertiga akar 3. Nah, yang atas dan bawah itu 1 plus sepertiga akar 3, yang penyebutnya yang bawah 1 min sepertiga akar 3. Sampai sini pun juga belum selesai ya anak-anak ya. Mohon ini harus disederhanakan menggunakan perkalian sekawannya. Dan ini tidak boleh dicoret seperti ini. Salah besar, nggak boleh ya. Tidak boleh dicoret. Karena ini penjumlahan dan pengurangan. Tidak boleh. Kalau perkalian, boleh dicoret. Ini kan mereka saling dijumlah ya. Dan yang bawah saling dikurangi itu nggak boleh dicoret atas bawah. Kadang ada yang langsung coret-coret tuh. Nggak boleh ya. Nah, sekarang kita akan mencari sekawannya. Kalau mencari sekawan, sekawan itu adalah pergantian tanda dari penyebutnya. Nih, penyebutnya tuh ini. 1 min sepertiga akar 3. Kita cari sekawannya. Sekawannya adalah, nah ya, kita kalikan sekawannya. Sekawan dari 1 min sepertiga akar 3 adalah 1 plus sepertiga akar 3. Bapak hanya mengganti tandanya min jadi plus. Maka yang pembilang pun juga samakan 1 plus sepertiga akar 3 sama dengan yang bawah. Nah, artinya ini kita kalikan 1 sebenarnya ya. Di sini, nah ini perkalian sekawan ya. Ini adalah sekawan dari ini ya. Sekawan dari penyebutnya ya. Sebenarnya itu kita hanya mengalihkan angka 1 karena 1 plus sepertiga akar 3 dan dibagi 1 plus sepertiga akar 3 itu sama dengan 1. Tidak merubah nilai, hanya merubah bentuknya menjadi sederhana. Oke, walaupun caranya nggak sederhana ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nanti pelan-pelan bisa kalian tulis atau nanti tulisnya belakangan juga boleh ya. Sekarang kita kalikan mereka. Bapak gabungin jadi satu ini. Yang pembilang kali pembilang, yaitu 1 plus sepertiga akar 3 dikali 1 plus sepertiga akar 3. Nah, ini nanti kita kalikan. Yang bawah 1 min sepertiga akar 3 dikali 1 min sepertiga akar 3. Bapak gabungin aja itu. Oke. Nah, perkaliannya pun juga harus distributif ya. Tidak hanya depan kali depan, belakang kali belakang, salah. Tapi distributif. Artinya kita kalikan ini 1 kali 1, 1 kali sepertiga akar 3, kemudian ada lagi yang bawah nih, sepertiga kali 1, sepertiga kali sepertiga akar 3, gitu ya. Yang bawah juga sama, 1 kali 1, 1 kali sepertiga akar 3, terus ini sepertiga kali 1, sepertiga akar 3 kali sepertiga akar 3. Pelan-pelan, oke? Nah, sekarang kita hitung satu persatu dari yang pembilang dulu ya. 1 kali 1, 1. 1 kali sepertiga akar 3, sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 kali 1, sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 kali sepertiga akar 3. Berapa anak-anak? Kalau nggak bisa diawang-awang, ya dicoret-coret.
Nih, sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3. Yang sepertiga kali dengan sepertiga. Jadi 1/9 ya. Akar 3 kali akar 3. Yang akar kalikan akar. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti akar 3 kali akar 3 itu 3 jawabannya. Dan 1/9 tadi kita kali dengan 3 berarti jawabannya 1/3. Sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3, jawabannya 1/3. Oke, ini yang pembilang. Sudah kita kalikan secara distributif ya. Sekarang yang penyebut bawah, yang bawah kita kalikan. 1 kali 1, 1. 1 kali minus sepertiga akar 3 minus sepertiga akar 3. Maaf, ada kesalahan di sini. Plus ini. Nah, minus sepertiga, ini plus berarti ya. Minus sepertiga akar 3 kali 1 minus sepertiga akar 3. Minus sepertiga akar 3 kali plus sepertiga akar 3 min sepertiga. Kayak tadi. Nah, ini nanti saling nol. Ini minus habis ya. Plus sama min ya. Plus sepertiga akar 3 dikurangi sepertiga akar 3. Nah, itu berarti nol. Ya, kita kalau kalian misal masih belum jelas ini boleh di stop dulu ya. Kamu perhatikan asalnya tadi dari mana. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi. Yang atas sekarang kita jumlahkan. Nih, 1 tambah sepertiga ya. Yang nggak ada akarnya kita jumlah ini. 1 sama sepertiga ini dijumlah. Menjadi 4/3 ya. Ditambah sepertiga akar 3 ditambah sepertiga akar 3 itu 2/3 akar 3. Ditambah loh ini, bukan dikali ya. Kita nambahin angka depannya. Oke. Misalnya kan misal 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 berapa anak-anak? 4 akar 3. 2 tambah 2, 4. Akar 3-nya jangan dijumlahin. Ya udah akar 3 itu ya akar 3. Karena ini penjumlahan. Kalau perkalian beda ya. Kalau perkalian semua dikalikan. Nah, tadi 2, oh sorry. Tadi sepertiga ya. Di depan angka sepertiga, di depan akar 3-nya itu sepertiga ditambah sepertiga akar 3. Berarti sepertiga tambah sepertiga, yaitu 2/3 akar 3. Oke. Terus yang bawah nih, 1 dikurangi sepertiga. 1 itu kan 3/3 ya. Dijadikan penyebutnya sama dan pembilangnya sama, yaitu 3/3. Itu kan 1. 1 dikurangi sepertiga itu adalah 3/3 kurangi sepertiga, yaitu 2/3. Nah, oke. Kita tinggal mengurangkan ini. 1 dikurangi sepertiga ini ya. Kalau yang atas tadi 1 ditambah sepertiga. Nah, sekarang kita boleh nyoret nih, tapi jangan langsung dicoret tuh, 2/3 sama 2/3 atasnya nggak boleh dicoret. Tapi kita keluarkan dulu. Karena yang bawah itu 2/3, anak-anak. Bapak akan mengeluarkan yang atas ini menjadi 2/3-nya Bapak keluarkan. Maka kalau 2/3 Bapak keluarkan dari 4/3 itu hasilnya 2. 2/3 kali 2 itu 4/3. Kalau yang akar 3 ini, berarti sisanya ya akar 3 aja. Soalnya apa? Karena 2/3 kalau Bapak kali 2 itu 4/3, 2/3 kalau kali akar 3 itu jadi 2/3 akar 3. Nah, itu. Baru boleh dicoret nanti sama yang bawah nih. Yang bawah itu adalah 2/3. Maka ini boleh dicoret. Coret dengan yang bawah. Maka hasilnya tinggal yang di dalam kurung itu. Berapa? 2 plus akar 3. Nah, tujuannya adalah kita mencari jawaban yang paling sederhana itu ini. Kan 75 derajat, jawabannya adalah 2 plus akar 3. Yang tadi kan masih belum sederhana nih. Nah, ini jawaban yang paling sederhana, yaitu 2 plus akar 3. Oke, hasil dari tan 75 derajat. Prosesnya panjang ya, anak-anak. Namun, Bapak harap kalian bisa memahami tiap barisnya. Kalau belum jelas, kalian bisa mempause videonya,
Bapak akan scroll ke atas lagi, nge-review nomor 1 ya. Oke, kita sudah mempelajari tan sekarang ya. Tan alfa ditambah beta itu adalah ini, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita contohkan untuk yang tan 75 derajat, yaitu tan 45 ditambah 30 ya. Mau dibalik pun sama, 30 tambah 45 boleh. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Oke, alfanya 45, betanya 30, maka menjadi tan 45 ditambah tan 30 per 1 min tan 45 dikali tan 30. Kita masukkan nilai tan 45 dan 30 menjadi 1 plus sepertiga akar 3 per 1 min 1 kali sepertiga akar 3. Nah, di sini yang rumit nih, mulai rumit di sini. Karena ini bentuknya belum sederhana, nah, kita akan mengalihkan dengan sekawannya ya. Sekawannya kita pilih dari apa? Sekawannya tadi kita pilih dari penyebutnya yang bawah. Penyebutnya adalah 1 min sepertiga akar 3. Maka sekawan dari 1 min sepertiga akar 3 itu adalah 1 plus sepertiga akar 3. Oke. Nah, kita taruh 1 plus sepertiga akar 3 dan 1 plus sepertiga akar 3 di bagian kanan ini kita kalikan ya. Dan perkaliannya secara distributif seperti ini. 1 plus sepertiga akar 3 dikali 1 plus sepertiga akar 3. Itu yang pembilangnya. Yang penyebutnya 1 min sepertiga akar 3 dikali 1 plus sepertiga akar 3. Menghasilkan jawaban yang di sini. Nah, oke. Satu persatu ya kalau masih belum bingung atau masih belum jelas ya. Dan kita hitung yang tidak ada akarnya, dijumlahkan sama tidak ada akarnya, dikurangi juga yang ada akarnya, kita jumlahkan sama yang ada akarnya. Menghasilkan 4 per 3 ditambah 2 per 3 akar 3. Dibagi 2 per 3. Bapak keluarkan 2 per 3-nya, karena kan Bapak coret dengan bawahnya. Yang pembilang itu kalau kita keluarkan 2 per 3-nya, maka yang depan 4 per 3 menjadi 2. Karena 2 per 3 kalau kali 2 itu sama dengan 4 per 3. Kemudian kalau 2 per 3 akar 3, Bapak keluarkan 2 per 3-nya, maka menyisakan akar 3 saja. Nah, kemudian karena sudah kita keluarkan 2 per 3-nya, kita coret 2 per 3 yang atas sama bawah, dan sisanya adalah 2 plus akar 3. Oke, semoga paham ya anak-anak ya. Mohon maaf ini nggak bisa dua arah ya. Kalian boleh tanya Bapak guru piket ya. Lanjut untuk nomor 2 nih. Maka ini tan 75 sudah kita dapatkan 2 plus akar 3. Nah, untuk latihan, silakan cari tan 15 anak-anak. Nah, tadi kan 45 ditambah 30 ya, 75 itu. Sekarang untuk nomor 2, silahkan kalian cari tan 15 derajat. Sudah tahu juga kan 15 derajat itu asalnya dari apa? Tan 45 dikurangi 30. Sekarang kalian gunakan yang minus. Ya. Tadi plus tuh. Nah, silakan dicoba ini. Nanti boleh di pause dulu ya. Kemudian 5 menit nyoba. Kemudian nanti cocokkan jawabannya dengan pekerjaan Bapak ini nanti. Oke? Nah, jika sudah selesai, nanti kalian harusnya mendapatkan jawaban dari tan 15 itu adalah sangat simpel sekali ya. Sampai perkalian sekawan juga ya anak-anak ya. Yaitu akan menghasilkan 2 min akar 3. Nah, ini jawaban dari tan 15. Namun prosesnya juga akan Bapak cek ya. Nah, prosesnya kan di sini nih. Nah, jawabannya 2 min akar 3. Kalau tadi tan 75 itu 2 plus akar 3. Kalau yang ini 2 min akar 3. Untuk tan 15 jawabannya adalah 2 min akar 3. Semoga pada dapat jawaban tersebut ya. Nah, oke. Maka untuk pertemuan kali ini kita cukup 2 soal aja yang tan. Ya padahal bisa kita coba untuk yang tan misalnya tan 105, bisa tan 165, bisa. Namun yang tan karena penyelesaiannya agak panjang, jadi mungkin cukup sampai ini saja dulu. Ya anak-anak ya. Jadi untuk Bapak review lagi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang rumus kosinus dan tangen, penjumlahan dan selisih sudut. Yang kosinus adalah ini rumusnya,
Oke, cos alfa plus beta, satunya adalah cos alfa min beta. Rumusnya dibalik min sama plusnya. Polanya adalah cos cos sin sin. Oke. Untuk yang tan, nah ini agak beda ya dengan sin dan cos. Tan alfa plus beta itu adalah tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Oke. Untuk yang minus pun juga. Tinggal kalian ganti minus, yang pembilangnya penyebutnya ganti plus. Jadi inti dari rumus trigonometri sin, cos, dan tan, oke, penjumlahan dan pengurangan sudut, penjumlahan dan selisih sudut, ini Bapak sarankan hafalkan yang satu saja. Misal kalian menghafalkan sin alfa plus beta, nanti yang sin alfa min betanya akan mengikuti, hanya diganti plus minusnya aja. Polanya sama. Cos alfa plus beta juga kalian hafalkan satu aja, nanti yang cos alfa min betanya kan tinggal ngikut. Ini juga yang tan alfa plus beta itu juga kalian hafalin satu, nanti yang tan alfa min beta tinggal sama kayak yang atasnya, hanya diganti min plusnya aja. Jadi tidak perlu semua dihafalkan, banyak banget kalau semua dihafalkan, oke? Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Semoga bisa lebih menjelaskan ya, walaupun tidak bisa dua arah, Bapak mohon maaf. Insya Allah kita akan Bapak review lagi di pertemuan berikutnya. Oke, dan nanti latihan soalnya tadi ada 3 soal ya. Untuk yang kos itu adalah ini. Bapak ulangi lagi. Yang kos latihan soalnya ini. Silahkan kalian coba di rumah ini. Besok kita cocokkan. Dan yang tan tadi Bapak minta kerjaan tan 15 derajat. Ini. Nah, kalau yang tan 15 derajat, Bapak udah kasih tahu jawabannya yaitu 2 min akar 3. Harus sampai situ jawabannya. Itu kuncinya itu. Baik, terima kasih atas join-nya, anak-anakku sekalian yang dari Microsoft Teams maupun yang hadir di sekolah PTM. Bapak sangat apresiasi sekali. Dan jangan lupa, setelah ini juga kalian isi presensi untuk KBM-nya itu lewat LMS ya. Bapak sudah membuat presensi Google Form. Jadi jangan sampai tidak mengisi presensi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya Bapak masih nanti mengulas ini lagi, namun tidak seluruhnya, akan Bapak lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Juang mohon maaf. Bapak akhiri, sehat selalu anak-anakku sekalian, tetap semangat belajarnya, dan semoga kalian juga dapat bisa lebih belajarnya lebih semangat ya, karena sudah ada PTM dan sudah ada PJJ secara blended ini. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.